Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati Caisarina, NIM B01219043, kelas Public Speaking A1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas karunia, hidayah serta inayahnya kita dapat bertemu dan berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad SAW, yang syafaatnya kita nantikan di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya berbagi sedikit ilmu mengenai sabar. Apakah kalian tahu sabar itu apa? Ya, sabar berasal dari kata sobaru yasribu yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai dengan syariah dan akal, menjaga lisan dari celaan dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan kami akan menguji dengan sebagian rasa ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan kelaparan, serta sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang dimana tidak akan pernah lepas dari lika-liku cobaan hidup. Allah memberikan cobaan hidup kepada hambanya untuk melihat seberapa besar iman yang kita miliki. Allah memberikan cobaan kepada hambanya tidak akan melebihi batas kemampuan hambanya, karena Allah tahu batas kemampuan hambanya dalam menghadapi cobaan yang telah diberikan oleh Allah terhadap kita sebagai hambanya. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala hendaknya memiliki sikap sabar dan ikhlas, karena dua hal ini berjalan bersamaan. Jika kita sabar, insya Allah kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan ikhlas. Dalam jurnal Rumaha volume 1 nomor 1 Mei 2018, menurut Quraisy Shihab menyebutkan bahwa ada beberapa konteks sabar dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu sabar dalam menanti ketetapan Allah, seperti yang ada dalam Quran surat Yunus ayat 109 yang artinya, dan bersabarlah sehingga Allah memberi putusan. Yang dimaksud di sini adalah kita sebagai umat muslim hendaknya sabar atas doa yang telah kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala belum datang dalam waktu yang cepat, maka hendaknya kita harus sabar menanti hal itu datang kepada kita, karena Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk Allah mengabulkan doa hamba-hambanya. Semisal kita diminta atau kita meminta rezeki kepada Allah yang berlimpah dengan waktu yang cepat, namun kita masih memiliki sifat sombong, maka Allah tidak akan langsung mendatangkan atau mengabulkan doa kita, karena Allah tahu kita masih memiliki sifat sombong. Jika Allah memberikan harta yang berlimpah ketika kita masih memiliki sifat yang buruk, maka apa yang Allah berikan kepada kita tidak akan kita pergunakan dengan baik dan benar, maka Allah akan mengabulkan doa hambanya di waktu yang tepat. Kedua, sabar menghadapi ejekan atau gangguan orang-orang yang tidak percaya, seperti yang ada dalam Quran surat Thaha ayat 130 yang artinya, dan bersabarlah menghadapi apa yang mereka ucapkan baik berupa ejekan dan kritik. Yang dimaksud di sini adalah ketika ada orang yang sedang menggunjing atau mengejek kita, hendaknya kita sabar dan menerimanya dengan ikhlas.
Ya, manusia tidak akan bisa menerima sebuah ejekan dengan hati yang legowo dan sabar, karena kita adalah manusia yang memiliki dosa pastinya. Namun Allah memerintahkan kita agar kita bisa sabar dalam menghadapi segala sesuatunya. Contohnya seperti ada orang yang sedang mengejek kita, pasti hati kita sakit dan kesal. Tapi lebih baiknya kita harus menghadapi hal tersebut dengan hati yang sabar. Maka Allah akan memberikan pahala terhadap hambanya jika kita sabar dalam menghadapi cobaan yang ada. Kritik biasanya bisa berupa baik dan buruk. Kadang ada kritik yang niatnya baik, namun orang yang memberikan kritikan kepada kita berbicara dengan bahasa yang kurang tepat. Kadang di situ terjadi kesalahpahaman, lalu kita merasa emosi dan marah. Namun, sebaiknya apapun yang dikatakan oleh orang terhadap kita, baik buruk maupun baik, hendaknya kita menerima segala sesuatunya dengan hati yang ikhlas dan sabar. Maka Allah akan melimpahkan pahala kepada kita jika kita mau bersabar atas segala sesuatunya. Dan yang terakhir adalah sabar dalam menghadapi malapetaka, seperti yang ada dalam Quran surat Luqman ayat 17 yang artinya, dan bersabarlah menghadapi apa yang menimpamu. Allah memberikan cobaan kepada hambanya itu tidak hanya satu macam saja, namun berbagai macam, baik cobaan kecelakaan, sakit, kehilangan orang yang kita cintai, dan cobaan lainnya. Allah mengajarkan kita untuk ikhlas dan sabar dalam menghadapi cobaan yang sedang menimpa kita. Bersabar dalam apa yang sedang terjadi kepada kita adalah salah satu cobaan yang sedang Allah berikan kepada kita. Jika kita bisa melewatinya dan melakukannya dengan sabar, maka Allah akan menggantikan rasa tersebut dengan pahala yang berlimpah. Percayalah bahwa Allah tidak akan menguji hamba dan umatnya melebihi batas kemampuannya. Allah memberikan cobaan karena Allah tahu seberapa batas kemampuan hambanya. Dengan adanya cobaan dan ujian, kita juga bisa meningkatkan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita manusia kadang lupa untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hidup juga berdampingan dengan syaitan-syaitan yang telah Allah ciptakan di dunia ini. Hendaknya kita sebagai umat muslim mampu meningkatkan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya atau ketika ada cobaan saja, tetapi setiap saat. Maka Allah akan melimpahkan pahala kepada hambanya. Percayalah. Ketika cobaan datang kepada kita sebagai manusia kebanyakan tidak ikhlas, tidak menerima hal tersebut dengan lapang dada. Karena hal itu memang berat untuk kita lakukan dengan hanya berdasarkan sabar. Karena segala sesuatunya yang di dunia ini hanyalah titipan. Maka jika ada cobaan yang dimana cobaan tersebut dengan cara kita kehilangan orang yang kita cintai atau orang yang kita sayangi, baik berupa keluarga atau teman, maka kita harus menghadapinya dengan ikhlas dan legowo. Karena segala sesuatunya yang ada di dunia itu hanyalah titipan dan bersifat sementara. Karena Allah adalah pemilik segalanya dan seutuhnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.